Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atiiullah wa atiiur rasul. Alamannya antara bulan lama dan bulan baru adalah ketika seorang mukmin yang berhasil. Kenapa kita mau melakukan sesuatu yang barangkali kadang-kadang tidak enak? Seperti menahan dalam Ramadan, berpuasa. Itu kan tidak enak. Menurut nafsu, itu tidak enak. Tapi kenapa mau melakukan? Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Taat, lakukan. Orang yang tidak taat tidak melakukan. Walaupun dia terdaftar secara administratif sebagai orang Islam, taatnya kurang. Khutbah kita hari ini mencoba menganalisis tentang taat. Mudah-mudahan analisis kita memberikan motivasi untuk melakukan ibadah selanjutnya di bulan Syawal, seterusnya. Jamaah sekalian, ayat yang kita baca tadi adalah surat An-Nisa ayat 59. Sebenarnya soal taat bukan hanya satu-satunya surat An-Nisa ayat 59. Ada ayat lain. Tetapi kita petik yang ini. Kenapa? Tentu ada alasannya. Kita baca dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil di sini orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuha. Itu dipelajari di bulan Mubal ini. Ya huruf tidak, ayyuha huruf tidak, dua-duanya huruf tidak gabung jadi satu. Ya dan ayyuha. Itu istimewa jemaah sekalian. Itu bukan tak sengaja, disengajakan oleh Allah memakai huruf tidak dua kali. Lihat surat Ar-Rahman. Ya ma'syaral jinni wal ins. Ya saja, tidak ada ayyuhanya. Ya kan? Dalam ayat-ayat lain juga ada seperti itu. Ya ayyuha, itu adalah sebuah ungkapan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat derajat orang yang mendengarkan. Siapa yang dipanggil? Amanu, allazina amanu. Kenapa tidak mukminun? Allazina amanu dengan mukminun terjemahannya dalam bahasa Indonesia sama. Orang-orang yang beriman, terjemahan. Mukminun orang-orang yang beriman. Allazina amanu orang-orang yang beriman juga. Bedanya di mana? Bedanya pada amanu. Amanu itu fi'il. Fi'il itu kata kerja. Kata kerja itu aktif. Mukminun itu isim. Kata benda. Bedanya memanggil orang dengan kata kerja dengan memanggil orang dengan kata benda. Itu menunjukkan bahwa orang yang dipanggil dengan kata kerja itu aktif orangnya. Orang yang dipanggil dengan kata benda itu tidak aktif, tidak sedang aktif. Contoh, wahai bapak yang sedang mengajar, itu aktif, sedang mengajar. Tapi kalau dipanggil Pak Guru, itu tidak sedang mengajar. Boleh jadi Pak Gurunya sedang ngomong atau sedang minum kopi di warung. Jadi, wahai orang-orang yang sedang mengajar, itu berbeda dengan wahai Pak Guru. Oke, yang dipanggil di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman diperintah oleh Allah, atiullah, taat pada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, lakukan. Wa atiur rasul, taat pada Rasul.
perintah-perintah Rasul sebenarnya juga perintah Allah. Karena itu ditaati. Wa ulil amri minkum. Di situ tidak ada kata atimu, tidak ada kata atimu, tetapi atimunya menempel pada perintah yang sebelumnya. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan ulil amri. Bagaimana mentaati ulil amri? Mentaati ulil amri dapat dimusyawarahkan. Mentaati Allah tidak dapat dimusyawarahkan. Mentaati Rasul tidak dapat dimusyawarahkan. Tidak boleh berbeda pendapat dengan Rasul, tidak boleh berbeda pendapat dengan Allah, berbeda pendapat dengan ulil amri boleh. Tapi ingat, berpendapat itu mesti ujung-ujungnya farudduhu ilallah, kembalinya nanti juga kepada Allah. Jemaah sekalian, ulil amri itu ada kelas-kelasnya, ada strukturalnya, ada bagian-bagiannya, sehingga pada ulil amri itu ada pertimbangan setelah adanya musyawarah. Karena itu hari ini kita termasuk taat pada ulil amri. Karena apa? Karena ulil amrinya sudah memusyawarahkan dengan sistem yang ada, sehingga kita mentaati protokol kesehatan. Bila tidak, tentu kita tidak sesuai dengan himbauan Allah untuk juga taat kepada ulil amri dalam hal protokol kesehatan. Umpamanya, sebenarnya bukan hanya itu, masih banyak yang lain. Jemaah sekalian, itu sedikit tentang taat. Lalu ketaatan kita pada hari ini sebenarnya adalah sebuah ketaatan yang bila ditinjau dari sudut hukum, kan ini cuma sunat. Tapi kenapa mau datang? Kita tidak menghitung-hitung, wah ini sunat, ini wajib, tidak menghitung itu. Kita bertaat kepada Allah, taat kepada Rasul tanpa menghitung-hitung, oh ini wajib, ini sunat, ini diikuti, ini tidak. Kalau kita begitu, maka sholat kita akan beda. Doa iftitah sunat, lalui. Setelah baca Al-Fatihah, Al-Fatihah wajib. Selesai Al-Fatihah, baca surat sunat, lewati. Kan bisa seperti itu. Jadi perintah Allah, perintah Rasulullah bisa wajib, bisa sunat, tetapi kedua-duanya ditaati sesuai dengan maksimal kemampuan. Yang kedua, hal yang berhubungan dengan taat di tengah-tengah masyarakat, apalagi masyarakat yang muda, yang kita sebut dengan milenial saat ini, disinyalir berkembang istilah taat, diplesetkan kepada hal yang kurang positif. Beberapa peneliti sosial menemukan bahwa di kalangan anak muda, orang taat dibilang munafik. Ceritanya begini, ketika beberapa orang anak muda nongkrong di pinggir jalan, lewat sepeda motor membonceng seorang gadis dengan rok biasa. Yang duduk nongkrong itu 6 orang, 5 orang diantaranya melihat sejak dari depan sampai hilang. 1 diantaranya menakur ke bawah sambil beristighfar. Apa kata teman yang 5 kepada yang 1? Munafik loh.
Dibilang yang menakur tadi dengan menyebut astagfirullah, dibilang munafik oleh temannya yang 5. Kenapa? Karena dalam ide mereka, orang yang pada dasarnya suka tapi tak mau melakukan, itu dianggap munafik. Padahal bila pun nafsu kita suka tapi karena taat kepada Allah kita tidak mau melakukan, itu namanya taat, bukan munafik. Maka pengubahan pengertian taat kepada munafik itu sebenarnya mesti diperhatikan juga oleh para guru dan para aktivis pemuda. Selanjutnya, taat sebenarnya adalah berasal dari bahasa Arab, bukan bahasa kita. Berarti menuruti atau mengikuti. Jadi menuruti atau mengikuti itu sebenarnya taat. Tapi kalau yang dituruti atau yang diikuti itu tidak cocok dengan perintah Allah dan Rasul, itu namanya sudah menjadi tidak sama. Kalau yang diikuti tidak cocok dengan perintah Allah dan Rasul, itu sebenarnya sudah tidak taat lagi namanya. Dan kalau seandainya kita nafsu kita suka, tetapi kita tidak mau melakukan karena taat kepada Allah, maka kita menjadi orang yang taat. Jemaah sekalian, hari ini kita telah melakukan ketaatan kepada Allah dan melakukan ketaatan kepada Rasulullah. Bila kita lihat akhir dari surat Al-Baqarah, akhir dari surat Al-Baqarah ayat 185, ada di situ kalimat walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ayatnya berawal dari syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, tapi yang akan kita bahas karena tidak boleh khutbah panjang, kita pendekkan saja pada bahagian ujung. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah memerintahkan kepada kita untuk pertama litukmilu, yang kedua litukabbiru. Bagi kita yang tidak mengerti betul bahasa Arab, itu sudah pasti sama timbangannya. Litukmilu, litukabbiru, sama. Litukmilu artinya sempurnakanlah bilangannya. Walitukmilul iddah. Bilangan apa? Bilangan Ramadan. Jadi apabila kita sudah yakin bilangan Ramadan sudah cukup, kalau sekarang 30 hari, kadang-kadang bisa 29 hari. Bila itu sudah cukup, maka kecukupannya tidak mungkin dapat dideteksi oleh semua kita. Tidak mungkin. Karena kita mempunyai ilmu yang spesifikasi masing-masing yang tidak mendalami ilmu orang lain. Yang mengerti tentang litukmilu itu, kapan cukupnya bilangan Ramadan pada 1 bulan, pada 1 tahun, itu orang ahli hisab. Kalau tidak, tentu ahli ruqyah. Tapi ahli ruqyah mesti berpedoman juga pada ahli hisab. Kapan ijtima akhir Ramadan? Kalau ijtima sudah terjadi, maka boleh diruqyah. Meruqyahnya atau melihatnya ke tempat matahari terbenam. Kalau di padang payah. Kalau di padang bisa lihat ke arah matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, bila bulan tertinggal di atas, mataharinya sudah terbenam, itu tandanya bulan Ramadan berakhir, bulan Syawal datang. Tapi kalau matahari terbenam, bulan tak tampak, berangsangka bulan itu duluan terbenam atau bersamaan dengan matahari, itu tandanya bulan baru belum datang, bulan lama belum berakhir.
Maka terjadilah istiqmal menetapkan bulan itu menjadi 30. Jamaah sekalian, keahlian menghitung itu kalau dulu di Sumatera keahlian menghitungnya Buya Harun Al-Mani, tidak ada tandingnya, dan beliau dalam pimpinan di Kauman. Beliau dapat menghitung peredaran bulan mengelilingi bumi, terus mengelilingi matahari. Beliau bisa hitung posisi bulan sekarang di mana, posisi matahari sekarang di mana. Itu dengan menghitung. Kehebatan beliau di situ. Kalau kita tidak. Ilmu utamanya dalam menghitung itu adalah matematik. Kalau dulu namanya berhitung. Jamaah sekalian, itu ada pewaris-pewarisnya. Kalau sekarang sudah dipelajari di Fakultas Syariah IAIN, di Kauman juga dipelajari. Tetapi yang penting bagi kita sekarang apa? Bila kita tidak tahu, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak punya ilmu tentang itu, percaya saja orang yang punya ilmu itu. Kalau dia bertakwa dan taat kepada Allah, pasti dia tidak akan pernah bohong. Maka orang-orang seperti itu dikumpulkan oleh Muhammadiyah. Diletakkan dia pada satu kursi khusus ahli hisab. Orang itulah yang telah membantu kita. Banyak yang dibantunya dibanding dengan beliau-beliau itu bekerja. Sehingga disepakatilah setelah beliau itu kemarin terjadi ijtima dan matahari sudah meninggalkan bulan di waktu maghrib kemarin, sehingga hari ini sejak maghrib kemarin itu 1 Syawal sudah masuk. Jemaah sekalian, menyempurnakannya wajib. Walitukmilul iddah, menyempurnakan bilangan itu wajib. Yang kedua, walitukabbir. Walitukabbir itu artinya dan hendaklah kamu bertakbir. Ini ada hubungan walitukmilu dengan walitukabbir. Walitukmilu, sempurnakan bilangan bulan itu 1 bulan, berikutnya takbir. Maka kalau walitukmilu, menyempurnakan bilangan itu disepakati oleh para ulama bahwa hukum menyempurnakan bilangan itu adalah wajib. Bagaimana hukum bertakbir? Wajib atau sunat? Ada perbedaan pendapat memang, tetapi Muhammadiyah berpendapat bertakbir itu wajib. Jadi sebenarnya tidak boleh ada perbedaan hukum antara yang sebelum dan dengan yang sesudah dan. Walitukmilu dan walitukabbiru, kan dibataskan oleh waw saja, waw angkat. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu sempurnakan bilangan bulan itu 30 hari atau 29 hari, dan hendaklah sesudah itu kamu bertakbir membesarkan Allah yang telah memberikan kamu hidayah. Maka payah bagi kita membedakan hukum itu. Kok menyempurnakan bilangan menjadi wajib, bertakbir menjadi sunnah? Apa efek kalau seandainya dipromosikan bertakbir itu sunnah? Apalagi ada yang mempromosikan bertakbir itu budaya muslim. Jemaah sekalian, itu berbahaya. Kalau bertakbir sunat saja, orang sudah malas bertakbir. Lihat ketika kita berangkat dari rumah, sekeluarga berangkat dari rumah. Kalau dulu Rasulullah berangkat dari rumah sekeluarga, turun tangga beliau sudah mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah bertakbir sejak turun tangga. Kalau sekarang kan kita naik Mercy, di mobil ada radio bertakbir, kita
Kita ngomong ngemen. Jemaah sekalian, bila hukum bertakbir itu wajib, maka kita sudah berdosa. Kalau bertakbir itu sunat, maka kita rugi, tidak dapat pahala takbir. Untuk sholat Idul Fitri, bertakbir disunahkan hanya sampai sholat. Kecuali khatib sampai dia mau turun, disunahkan bertakbir. Setelah itu tidak ada lagi takbir khusus untuk Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu 4 hari. Jemaah sekalian, walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum. Hendaklah kamu sempurnakan bilangannya dan bertakbirlah kepada Allah yang telah menunjuki kamu, memberikan kamu hidayah. Berikutnya, kalau bertakbir adalah perintah Allah, apa efeknya kepada kita? Nah, jemaah sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, takbir itu mempunyai efek. Mungkin jamaah masih ingat ketika perang di Surabaya, arek-arek Surabaya itu Bung Tomo namanya, tidak sek-sek amat, tidak buya-buya amat, tidak ustad-ustad amat beliau, tapi mengumandangkan takbir dari RRI yang di loudspeakerkan kepada orang yang sedang perang. Muncul semangat jihad sehingga orang-orang di dunia tercengang. Apa yang dicengangkan? Kok pasukan segitu bisa mengalahkan pasukan kompeni? Luar biasa. Apa yang menyebabkan? Kalimat takbir yang menyebabkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maju. Dengan kalimat takbir itu menjadi menang perang di Jembatan Merah itu, lalu dunia tercengang. Ternyata Indonesia belum bertekuk lutut. Jamaah sekalian, efek yang luar biasa. Lalu bila tidak dalam suasana perang, kemana efeknya? Ke sini. Bila kita bertakbir, kita akan membesarkan Allah, mengecilkan diri kita sekecil-kecilnya. Kalau tidak ada efek. Allahu Akbar. Apa yang terbayang dengan Allahu Akbar itu? Saya ini apalah, kecil. Tetapi kalau diri kita besarkan pula, Allah kita besarkan pula, itu namanya tidak takbir, itu namanya takbur. Bedanya cuma baris di bawah dengan baris di depan. Takbir membesarkan Allah, takbur kadang-kadang. Kita itu sudah diajari oleh Allah sebelum Ramadan berakhir untuk berzakat fitrah. Dalam zakat fitrah itu semua sama, kan ada perbedaan jumlah yang dizakatkan pada zakat fitrah. Jemaah sekalian, zakat itu hanya bagi dua. Ada zakat mal, ada zakat diri, zakat nafs. Zakat mal itu harta yang dizakatkan, tapi zakat diri itu diri yang dizakatkan. Zakat fitrah adalah zakat diri, nafs. Tapi bagaimana caranya nafs itu dizakatkan? Tidak mungkin kan? Lalu bertanya sahabat pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa caranya kok menzakatkan diri ambo? Ambo Adrian mah, Adrian pun ada dizakatkan. Kata Rasulullah, ganti dengan yang setara dengan dirimu itu. 3/4 liter beras, atau 1 suk gandum, atau 1 suk kurma. Segitu. Iya, segitu. Yang merdeka ataupun yang jadi budak, laki-laki atau perempuan, orang
orang tua yang besok sudah 80 umurnya dengan anaknya sama. Kenapa sama? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Karena qulubnya itu sama, jiwanya sama. Bayi dengan orang tua 80 tahun itu jiwanya sama. Karena itu tidak ada besar kecil, berpangkat atau tidak. Yang datang pakai sendal baru dengan yang datang ke sini pakai sendal yang sudah berlubang tumitnya sama zakat fitrahnya. Kalau dia berzakat fitrah, tidak ada beda itu. Yang menangis ketika kita sholat tadi dengan neneknya yang datang juga ke sini, itu zakat fitrahnya sama, tidak ada perbedaan. Dengan itu kita harus sadar bahwa kita ini sebenarnya apalah. Kalau dihadapkan ke depan Allah, kita tidak ada apa-apanya. Kalau kita merasa kita hebat, itu namanya takbur. Sementara kita disuruh bertakbir, itu kabir. Maka efek takbir besar kepada jiwa kita. Efek takbir bisa menjadikan orang semangat meledak-ledak dan bisa juga menjadikan orang sadar bahwa ia ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu ketergantungan dengan Allah, Bapak dan Ibu. Kita ketergantungan. Tanpa Allah kita tidak bisa ngapain. Dicontohkan saja dua hal. Pertama, kita hidup itu bernafas. Nafasnya itu udara yang dihirup. Udara yang dihirup. Isinya oksigen dan hidrogen. Saya tanya Bapak dan Ibu, ada enggak pemerintah menganggarkan untuk beli oksigen? Nggak ada mata anggaran beli oksigen, nggak ada mata anggaran itu. Kalau kurang oksigen diimpor, nggak ada. Berlebih oksigen diekspor, nggak ada. Oksigen itu pemberian paling besar nilainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dan seluruh makhluk hidup di alam semesta. Tanpa oksigen, Allah semuanya ini. Kita berpikir itu karena masuk oksigen itu ke otak kita. Saya bisa nunjuk-nunjuk itu karena masuk oksigen ke sini lewat darah. Padahal oksigen itu dibuat oleh Allah melalui sistem pernafasan dan memasak makanan oleh daun. Tumbuh-tumbuhan itu mencari makanannya ke dalam tanah, tidak pernah salah. Kalau dia serumpun, yang dimakan cuma makanan dia saja. Kalau dia tebu, yang dimakannya yang mempunyai efek manis. Kalau dia cabai, yang dimakannya yang mempunyai efek pedas. Kalau tumbuh-tumbuhan itu salah makan, si tebu memakan makanan cabai, maka tebu menjadi pedas. Atau sebaliknya, cabai memakan makanan tebu, maka cabai menjadi manis. Jemaah sekalian, itulah yang dibawa ke daun, kemudian sampai di daun dicampur dengan klorofil, didiamkan ke matahari, disinari oleh matahari, kemudian menyebabkan terjadinya fotosintesis. Dan fotosintesis itu berlangsung, keluarlah oksigen. Siapa yang membuat siklus seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah kita tidak ada apa-apanya. Jemaah sekalian, maka untuk taat kepada Allah, kita membutuhkan kajian yang mendalam terhadap Al-Quran. Atau apa yang sudah kita ketahui, kita amalkan secara taat. Untuk taat kepada Rasulullah, kita buat ibadah kita persis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah.
Kalau Rasulullah mengatakan takbir itu ibadah, maka tidak boleh dipakai musik, pakai gendang, karena dia ibadah. Ketaatan itulah yang dapat menyebabkan kehidupan kita semakin hari semakin baik. Jamaah sekalian, itulah khutbah kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan memahami ketaatan dan memahami bahwa Allah lah yang Maha Agung, Allah memerintahkan kepada kita, kita kerjakan dengan taat. Semoga kehidupan kita semakin hari semakin baik. Ya Allah, Ya Rahman, saya ingin mengakhiri khutbah ini dengan terlebih dahulu bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudan wa kulla ibadatina innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menadahkan tangan kepadamu ya Allah, memohon ampunan-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mendapat musibah dengan adanya pandemi di negeri kami. Ya Allah, tolong lindungi kami. Lindungi kami dari segala apa saja yang dapat menjadikan kami tidak bahagia. Ya Allah, sehatkan kami. Lindungi kami dalam perjalanan kami. Lindungi kami dalam aktivitas kami. Lindungi kami dalam segala hal yang kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.